Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanta Zahra dengan NIM 21042005. Di sini saya akan mempresentasikan rangkum materi pertemuan 11 Sistem Informasi Manajemen. Menurut Sistem Informasi Manajemen bagi Pelayanan Publik. Menurut Stoner tahun 1996, Sistem Informasi Manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk memperoleh pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian. Selanjutnya, Abdul Qadir pada tahun 2002 mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. SIM bagi pendukung kinerja organisasi. SIM berbasis komputer sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai. Penerapan SIM berbasis komputer pada dasarnya sangat memudahkan para pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, biaya, serta tenaga yang besar. Tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota atau banyaknya jumlah tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. Satu contoh dalam kegiatan pengolahan data-data calon penerimaan beasiswa. SIM sebagai pendukung dalam pengambil keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan yang berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost menurut Wahyono tahun 2003. Untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti saat ini, yaitu salah satunya dengan mengaplikasikan SIM berbasis komputer. SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini, SIM berbasis komputer juga telah dihubungkan dengan dunia internet, yang sering dikenal dengan website. Website ini sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet atau website ini, seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Selain yang menggunakan media komputer, masyarakat juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dengan menggunakan telepon seluler atau handphone. Tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal, berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara pada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Tujuan dari keamanan informasi adalah yang pertama kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas, yang keempat autentikasi, yang kelima akses kontrol, dan yang keenam non-repudiasi. Selanjutnya ancaman atau threats. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Yang dapat dikategorikan sebagai ancaman seperti manusia diantaranya adalah social engineering, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, kriminal pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin. Selanjutnya adalah kelemahan atau vulnerability. Vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, atau mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur peralatan maupun perangkat yang dimiliki.
Yang terakhir yakni virus. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalip dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Jenis virus seperti memori resident untuk menginfeksi memori RAM. Memori resident virus akan secara aktif otomatis ketika sistem operasi komputer dinyalakan. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan antivirus seperti Snowden, Avast, dan Avira. Berikut adalah sumber bacaan dari rangkaian materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih saya ucapkan dan maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.